Hai. Belum. Welcome back. Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bersama gue Hani. Dan gue Nopai. Udah lama ya kita nggak berdua muncul. Kayaknya dia gengsi, soalnya waktu itu terakhir kita muncul dia kalah kan challenge-nya. Jadi dia ngambek nggak mau muncul lagi berdua. Enggak, emang gue anaknya pemalu. Oke, kali ini kita mau bahas apa? Queen Bee's monthly favorite. Padahal nggak monthly juga ya. Ini dalam setahun sekali lah ada monthly favorite. Oke, kalau mau tahu apa aja produk-produknya, Stay tune. Kita disuruhnya bawa 5 produk kan ya? Kalau gue sih nurut peraturan anaknya ya, jadi cuma ada 5 di sini. Nih, kalau gue kan sakti. Ini dari 8 bakal jadi 5. Kita lihat gimana caranya ya. Oke, yang pertama apa dulu nih? Nih, gue pertama kalinya setelah pas gue milih-milih. Saya gini, monthly favorite itu artinya juga produk-produk yang kayak recently baru kita pakai lagi kan. Jadi yang sebenarnya tuh banyak produk yang masih gue pakai, tapi kemarin udah masuk ke video yang 2019 favorite gitu. Jadi akhirnya gue kan mesti pilih-pilih. Ini pertama kalinya loh lebih banyakan make up daripada skincare. Oh, Hebat juga ya gue ya. Oke, kita mulai. Lu mau mulai dari mana? lo aja tuh mulai yang 3 duluan dikelarin gimana? Nggak mau, gue urutannya pengen ini dulu. Soalnya dia udah ngapalin, jadi nggak bisa di. Gue udah bikin contekannya soalnya. Jadi nggak bisa diubah urutannya Nggak kan? bisa. Oke, ya udah. Silakan Ci. Oke, ini gue akan mulai dengan Suasu First Care Activating Serum EX. Ini tuh sebenarnya boleh dibilang cinta lama berkembang kembali sih. Berkembang, lagi virus berkembang. Jadi bersemi. Bersemi, salah, maaf. Jadi ini tuh gue udah pernah pakai produk ini sejak gue udah nggak tahu deh, mungkin 2014, 2015, gue lupa waktu pertama kali Suasu bukan baru masuk sih, tapi lumayan heboh ya di sini. Ini kan kayak produk wajibnya dari Suasu, katanya dia juga emang sampai sekarang masih best seller. Satu produk terjual dalam 10 detik. Wow. Nah, gitu. Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh sebenarnya prepping serum. Jadi dipakainya bener-bener nih abis double cleanse, gue langsung pakai ini dulu. Justru nggak pakai toner dulu, pakai ini. Gue kira-kira 2-3 pump dipakai di muka, cuma di tap-tap doang sampai ke leher plus di bibir. Biasa gue tap. Oh, kalau bibir lu lagi kering banget tuh, yang lagi cap gitu. Abis pakai ini terus pakai lip balm. Pakai balm itu tuh langsung berasa banget dalam 1-2 hari si keringnya itu tuh kayak langsung hilang aja gitu. Jadi sebenarnya produk ini fungsinya buat apa sih ya? Sebenarnya sih ya fungsinya banyak lah, misalnya hydrating juga, untuk aging juga segala macam. Tapi intinya produk sesudahnya yang dipakai sesudah si activating serum ini, sesudah First Care ini akan lebih optimal. Gitu. Jadi Penyerapannya juga penyerapannya akan lebih bagus dan lebih optimal sih. Gue ini dapat Januari kemarin, pas ini tuh spesial. Kenapa botolnya kayak gini? Karena itu special edition Chinese New Year. Ini tuh botolnya tuh dari kaca gitu loh. Berat banget. Kalau nggak salah botolnya juga didesain oleh artis dari Prancis yang gue lupa namanya, boxnya udah gue buang. Iya, tapi pokoknya gue tuh sekarang jadi kayak ya udah bener-bener nggak gue pakai lagi sehari 2 kali. Oke, gue ikutin dulu deh yang botolnya sama-sama merah ya. Kalau ini produk rambut dari Tresemme, ini tuh kayak heat protectant spray gitu. Jadi kan kita sebelum rambutnya dicatok, di curly, dikeritingin dan lain-lain itu kan sebaiknya memang pakai heat protectant gitu kan, biar rambutnya tuh nggak rusak. Nah, sebelum ini tuh gue pakainya yang bentuknya krim atau gel gitu. Jadi kan sebenarnya lengket gitu, nggak enak banget dipakai. Jadi setiap habis pakai bisa cuci tangan dulu gitu ya. Apalagi sekarang udah sering banget cuci tangan, jadi ya. nambah-nambahin kerjaan gitu. Jadi udah tahun lalu sih nemunya, tapi baru dipakai sekarang karena yang krim-krimannya itu baru habis. Nah, aku tuh belinya di Singapura sih. Nggak tahu kalau di sini tuh ada apa enggak, dan bentuknya kan spray, jadi kayak gampang banget tinggal di spray gitu aja terus langsung catok rambutnya. Nah, nggak tahu sih sebenarnya kayak faedahnya tuh, khasiatnya tuh apa, maksudnya kayak belum tahu, terus rambut jadi nggak rusak apa gimana tuh belum ketahuan karena baru dipakai. Cuman ini favorit banget karena gampang ya, cara pakainya tuh gampang, terus juga sedikit memberi efek shiny ke rambut. Shiny ya, bukan oily. Nggak bikin lepek tuh?
oh kalau bikin lepek gue justru seneng gitu. Tapi kalau ini nggak bikin lepek sih, walaupun ini ada marula oilnya. Mungkin kalau makainya kebanyakan bisa sih bikin lepek. Masih skincare ya, biar kelar skincare-nya ini dari Novexpert. Ini tuh Expert Blemish Care. Gue kasih lihat ya. Ini bentuknya tuh kayak ada besinya gitu. Jadi cuma di roller, ditekan dikit, keluar cairannya, terus di roll aja gitu. Teksturnya tuh cair banget, gampang banget makainya, dan enaknya sebenarnya bisa dipakai kapan aja sih, selama dalam kondisi kulit bersih ya. Tapi kalau lagi make upan jangan dipakai. Pertama kali gue dapet produk ini tuh, pertama kali tuh waktu itu ada satu jerawat yang udah mateng semateng-matengnya. Terus gue pakai ini nih, nggak efek, Bo. Nggak efek. Ya ternyata kok nggak efek ya. Jadi malah akhirnya tuh gue ini aja sih, biasa gue pencet gatel, Bo. Nah tapi habis itu kayak the next month, gue kan emang tiap bulan pasti masih jerawatan tuh. Ada kayak bump puber gitu. Ya? Puber kedua? Enggak, emang masih muda aja. Emang masih muda sih, kulitnya susah. Terus abis itu ada kayak bump gitu loh, cuman kayak merah. Tapi gue udah tahu nih bakal jadi jerawat. Ada 3 biji waktu itu. Akhirnya gue oles, dan ada yang satu itu tuh dalam satu kali oles kayak malam, besok paginya bener-bener hilang aja, hilang lang gitu. Terus yang 2 lagi juga setelah dioles 2-3 kali udah hilang gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini kerja banget nih buat jerawat yang emang kayak baru nongol gitu loh, baru nongol. Ini tuh bener-bener efek banget. Dia ingredientsnya tuh sebenarnya triosing gitu. Apa itu? Nggak tahu, sing aja. Gue baca dari sini. Sing itu untuk melawan bakteri gitu, tapi bukan melawan virus sayangnya. Ini gue juga pernah pakai, jadi buat Gibran sama Jehan sih gitu kan. Mereka kan ABG gitu ya, udah sama mulai Ya. keluar. Beda berapa putaran tuh sih. Apa namanya, udah mulailah keluar jerawat-jerawat gitu kan. Nah mereka tuh suka banget pakai ini dan udah habis dipakai karena nggak perih kan. Kalau di total gitu nggak perih. Terus kayak buat anak kecil yang nggak biasa pakai skincare tuh kayak gampang banget aja sih, tinggal total terus kan clear gitu kan. Dan cepet banget, totok kering aja gitu. Iya, biasanya obat jerawat suka ada apa kayak spot treatment yang ada apa namanya, warna. Ya warnanya gitu. Kalau ini tuh nggak ada sama sekali. Ya. Oke, kedua ini ada sunscreen dari For Skin Sake. Ini produk barunya mereka ya, baru launching kayak kira-kira tuh sebulan yang lalu. Nah, gue suka banget sih sunscreen ini karena kayak bener-bener nggak berasa kayak pakai sunscreen gitu loh. Maksudnya dari teksturnya, dari wanginya dan lain-lain. Terus kayak pertama-tama lihat aja tuh langsung suka karena packagingnya lucu banget sih, praktikal banget. Terus pas dipakai juga teksturnya tuh gampang banget, spreadnya nggak ada white castnya sama sekali, nggak ada kayak wangi-wangi, ngerti nggak sih kayak wangi sunscreen, apa mineral yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada sama sekali. Jadi lebih berasa kayak pakai moisturizer sih menurut gue gitu. Dan ini juga ada niacinamide sama ada Centella asiatica. Terus pasti pakai nggak mempengaruhi warna foundation? Nggak sama sekali. Gitu. Jadi ini recent favorite juga. Nah ini dia kesaktian gue. adonan sehari-hari jadi satu gitu. Jadi kalau ini udah pada tau lah ya, lumayan heboh kan, pas launchnya juga bareng sama Prima Daily. Ini something copy paste breathable cushion. Ini gue shade-nya Serene, katanya sih ini paling muda, tapi ternyata di gue tuh ketuaan. Di gue tuh terlalu, jadi di gue tuh bukan ketuaannya, bukan kayak kuning gitu loh. Jadi efeknya tuh kuning, meskipun sih setelah lu pakai, tunggu sebentar, itu tuh lumayan agak menyerap, nggak kuning-kuning amat, tapi tetap efeknya terlalu gelap buat gue. Dan ini tuh medium coverage sih sebenarnya. Secara gue kan senengnya full coverage kan. Nah jadi gue suka banget sih dengan teksturnya dan segala macam. Gue yakin nih kalau nanti dia akan keluarin satu shade yang lebih light lagi, mudah-mudahan gue cocok dengan shade-nya, gue pasti akan beli sih. Makanya gue timpa dengan cushionnya YSL. Cushionnya YSL yang apa sih bacanya? Fusion Ink yang bahasa Inggrisnya. Oh iya udah, Fusion Ink Cushion Foundation. Susah kalau bahasa Perancisnya, nanti salah gue disu lagi. Nah ini kemudahan buat gue warnanya. Dia shade-nya 20, harusnya gue 25. Jadi begitu digabung pas kan shade-nya. Plus ini tuh coverage-nya sedikit lebih banyak daripada sebenarnya medium juga lah hitungannya. Tapi kan medium sama medium jadi large, bukan, jadi cover. Coverage-nya jadi full. Jadi yang dipakai duluan tetap yang ini. Pakai duluan yang ini. Somehow ini tuh menurut gue
kayak dia tuh memang kayak nge-hold gitu loh, kayak lebih diem aja, nggak patchy, dan nggak gampang geser gitu kan. Jadi begitu tambah ini, satu buat ngimbangin warnanya, kedua sama coveragenya nambah. Terus kenapa ada ini juga? Nah, kalau ini tuh juga sebenarnya cinta lama juga, Suwasu tuh cinta lama semua deh gue. Jadi gue tuh udah dapet ini lama. Nah tapi tuh gue kenapa nggak pernah seneng-seneng banget kalau pakai cuman single doang pakai ini. Tapi keunggulannya ini produk adalah ini tuh yang soalnya kan banyak kan ya Suwasu Perfecting Cushion EX. Nah dia itu tuh kalau dipakai di daerah sini nih, daerah hidung, daerah-daerah ini benar-benar menghilangkan pori-pori. Jadi mungkin kalau di kamera hilang sih, tapi kalau udah di sini setelah gue pakai ini kita pakailah di daerah T-nya dengan ini gitu. Intinya sih untuk nah terus ini pun gue tuh senengnya kalau pakai cushion tuh tetap pakai sponge. Ya kerja dari rumah soalnya beberapa hari jadi otaknya ada bodoh. Nah tapi kalau ini tuh mesti pakai si ininya cushionnya ini. Karena entah kenapa kalau pakai cushionnya ini memang kayak lebih rapet aja si efek luarnya daripada pakai sponge. Kalau pakai sponge tuh malah kayak ya udah pori-pori biasa aja gitu, nggak efek. Jadi kombinasi tiga ini jadi satu produk, hasilnya sempurna. Udah glowing meskipun habis itu gue tetap timpa sih pakai bedak matte. Ya recommended banget deh buat yang oily skin dan butuh solusi untuk warnanya lebih terang. Oke, silakan. Oke, ketiga ini ada skincare lagi. Ini adalah oil favorit gue banget sih. Iya, ini La Mer Renewal The Renewal Oil. Dan belinya ini waktu itu sebenarnya pas liburan kemarin yang Desember Januari itu kan ke Eropa. Ya itu dia sebenarnya harusnya beli di sini dan udah janji gitu kan kayak pergi ke sana udahlah skincare dan makeup udah banyak nggak bohong beli macam-macam gitu. Tapi pas pulang dari sana jadi on the way gitu kan kita transit kan di mana waktu itu di mana sih kita? Di Oman. Ya kita sepesawat waktu itu gila kayak kurang sering ketemu aja. Nah transit di sana dan transit lama banget kan kita. Lama banget terus nggak ada toko apa-apa kecuali La Mer emang. Sampai bingung kita mau belanja apa di airport. Iya, terus kayak kulit tuh berasa, ya biasa lah ya kalau naik pesawat kulit tuh berasa kering, berasa dehidrasi dan lain-lain. Dan kebetulan gue juga waktu itu nggak terlalu prepare gitu, padahal biasanya skincare tuh lumayan lengkap kalau naik pesawat yang jauh gitu. Terus ya udah lihat di duty free dan ada ini dan dicobain itu kayak enak banget sih, langsung dicobain sedikit dan langsung ditap-tap ke kulit tuh kayak wow enak banget, wanginya tuh enak banget dan kulit langsung kayak ini tuh langsung nyerap banget ke kulit gitu. Jadi ya udah aku beli deh. Gue beli deh. Terus ya udah habis itu kandungannya apa? Nggak tahu, nggak tulisannya, lupa. Pokoknya percaya aja deh kalau La Mer. Wanginya enak banget, terus ya itu bikin kulit terhidrasi banget, terus atau dia bener-bener experience-nya gitu ya? Experience-nya enak banget sih sama ini. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini dari YSL juga. Sebenarnya ini tuh stick foundation. Tapi jadi dia produk complexion-nya banyak banget, Bo. Tapi ini bukan dipakai untuk foundation. Tinggal segini. Ini shade-nya tuh B60 Amber. Iya, jadi ini gelap banget. Jadi gue pakai buat apa? Buat kontur. Konturnya aja light begini. Jadi ini buat kontur ya. Nah jadi ini tuh enak banget karena mungkin dia foundation ya teksturnya. Jadi ngeblendnya tuh gampang banget. Beda sama produk contouring yang misalnya creamy itu kan kayak susah gitu. Ini kalau itu bener-bener pakai tangan doang digini-gini nih, hidung gue mancung langsung. Gini dikit-dikit tep udah beres. Terus ini juga cuma kayak tep. Kalau ini sebenarnya gua giniin, terus abis itu gua tep pakai tangan doang udah beres. Jadi ini berguna sekali untuk kamuflase ya. Supaya muka lebih tirus, hidung lebih mancung. Jadi gue sih sebenarnya ada tergoda pengen beli foundation yang sama kayak warna gue karena gue suka banget sih sama teksturnya. Iya. Udah tinggal segini. Itu stick tapi tuh creamy banget kan? Creamy banget, bener-bener ngeblendnya tuh gampang banget. Jadi ini buat yang lagi mau coba-coba contouring boleh loh coba pakai ini karena ini tuh gampang banget makainya. Coba-coba kontur jangan diikutin, mahal banget itu kalau cuma buat coba-coba. Oke, next masih skincare juga dari gue. Ini ada Glam Glow Bright Eyes. Jadi eye cream gitu. Dan ini tuh bener-bener sama banget dengan klaimnya si Bright Eyes ini. Dan dia juga menjanjikan kalau ini tuh kayak anti-fatigue eye cream. Jadi bener-bener menghilangkan aura-aura kurang tidur, kecapean dan lain-lain gitu. Dan gue juga berasanya dark circle-nya tuh nggak terlalu gelap setelah pakai ini. Terakhir ya.
terakhir nih produk lokal. Yeay, gue doang ini. Ini dari SK. Ini juga kayaknya baru launch bulan lalu ya, baru launch. Ada 5 shade ya. Radiant Cushion Blast. Ini gue pakai yang Santorini. Kayaknya tuh yang bener-bener paling muda pinknya. Nah ini paling muda pinknya aja di gue tuh lumayan keluar banget. Dan itu pun kayak cuman ini tuh gampang banget deh makanya bener-bener kan karena cushion ya kayak cuma di tap di si mesh-nya itu terus habis itu tap dan jangan ditekan banget. Kalau ditekan banget tuh malah keluar banget. Jadi kayak cuma kayak di touch gitu doang, di tap touch doang. Ya udah keluar gitu dan kayak ya gampang banget aja makanya gitu. Dan gue suka banget so far sih gue udah pakai kayak sampai 4-6 jam tuh masih oke-oke aja. Sedangkan kulit gue tuh oily kan yang biasanya tuh make up tuh gampang banget geser-geser kemana-mana gitu. Jadi gue suka banget, 4 shade lainnya belum dicoba. Karena sebenarnya ada beberapa gue rada curiganya bakal terlalu tua sih buat gue gitu. Tapi ini sih so far pas banget buat gue Santorini. Gue udah pakai yang kayak ada Positano ya. Ada. Positano dan itu lumayan tricky sih makainya. Jadi pertama-tama kan kayak kita buka wah semangat gitu makainya. Wow ternyata dempul banget gitu. Jadi perlu dipelajari dulu nih makainya tuh kayak gimana. Kalau perlu tap kesini dulu aja baru ke light, pipi. Mesti light handed banget sih. Bener-bener kayak cuman asal menyentuh gitu aja udah keluar banget sih warnanya. Oke, ini terakhir dari gue ada bedak compact powdernya Rose All Day. Ini namanya The Realist Lightweight Compact Powder. Jadi dia punya foundation juga namanya Realist Lightweight. Nah ini compact powdernya dan jarang-jarang banget sih kayaknya gue mungkin nggak pernah ya bilang ada satu bedak tuh favorit gitu ya. Karena lu sebenarnya jarang pakai bedak. Jarang pakai bedak gitu. Sejak pakai ini benar-benar tiap hari tuh dipakai gitu karena rasanya nggak kayak pakai bedak sih menurut gue. Light, se-light itu. Iya, light banget. Jadi misalnya kita udah pakai foundation, udah cream blush segala macam kan ada glow-nya kan ya. Biasanya kalau pakai bedak ya udah langsung terlihat hilang matte gitu. Kalau ini tuh nggak sama sekali gitu. Memang ada agak sedikit matte, tapi kayak masih ada sedikit ini ya semburat cahaya gitu. Pokoknya masih kelihatan lah, jadi dia nggak meng-cancel glow yang sudah dihadirkan oleh si foundation itu gitu. Terus juga ini ada shade-nya sih, shade-nya medium. Cuma kalau di gue sih nggak kelihatan kayak ada warna dan jadi kayak melapisi kulit gitu ya. Tetap jatuhnya tuh jadinya translucent. Kalau gue tim bedak kan, jadi emang selalu seneng dengan kehadiran bedak-bedak baru. Gue pakai yang shade-nya light. Itu juga suka banget sih, tapi gue lebih seneng sebenarnya pakai brush daripada pakai sponge ya. Intinya sih cuman emang cuman buat kayak sedikit ngeset si foundationnya. Dan ini juga membantu makeupnya jadi lebih tahan lama. Udah, jadi karena cuman boleh 5 produk sama Imani, jadi ya udah cuman segini deh ya. Dibolehin 5 aja 8 gitu. Bayang gak sih kalau dibolehin 10 gitu dia bawa berapa? 10 mungkin gue bawa 105. Oke, jadi ini ya seperti biasa kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang produk-produk ini boleh tulis di komen. Nanti kita akan jawab. Terus kalau pesan-pesan sponsor karena sekarang masih dalam suasana ini ya penyebaran virus corona. Social distancing. Ya ini sebenarnya kita udah melanggar bahwa kita ternyata kurang dari 1 meter. Sampai tadi kalau ngomong juga gini nih ngadepnya nih. Cuci tangan selalu, nggak apa-apa tangan kering, banyak hand cream yang bagus untuk bisa dipakai. Selalu ada alasan untuk belanja ya. Betul, belanjanya online aja. Terus juga kalau untuk urusannya dengan makeup dan skincare, tahan dulu untuk share-share ini ya. Lipstick sama teman, brush dan lain-lain gitu. Jadi emang harus punya sendiri dan harus belanja lagi online. Banyak yang free shipping kok sekarang karena untuk belanja online. Jangan lupa juga seperti biasa ya, baca reviewnya lebih lanjut atau kalau kalian nulis belum reviewnya? Ada yang belum. Ada yang belum dan itu juga kalau kalian sekarang work from home bisa dong ya sambil review-review skincare dan makeup dan hair product dan semuanya di app-nya Female Daily. Udah Oke, udah. Thank you for watching. Sehat-sehat ya semuanya. Ya, semoga semua kita tetap sehat-sehat. Enggak carrier juga banget gue. Udahlah pokoknya sehat-sehat semuanya ya. Semoga keadaan segera kembali normal. Oke, thank you for watching. Bye.